wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vista Cahyani Ramadan dengan NPM 212151039 dari kelas B, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Didi Nurjamil, Magister Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep dan dasar pikir filsafat. Langsung saja kita ke materinya. Nah, untuk yang pertama ada pengertian filsafat. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Philos yang artinya cinta, suka, dan sophia yang artinya pengetahuan dan hikmah. Jadi, philosophia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Maksudnya, setiap orang yang berfilsafat akan menjadi bijaksana. Pengertian secara umum yaitu filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam. Untuk yang selanjutnya ada pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama menurut Plato. Plato berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada atau ilmu pengetahuan yang mencapai kebenaran asli. Yang kedua menurut Aristoteles bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda. Untuk yang ketiga menurut Al-Farabi berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Yang keempat menurut Bertrand Russell, yaitu filsafat adalah suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terbaru, tidak secara dangkal atau dogmatis, seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima menurut Berling, bahwa filsafat adalah pemikiran-pemikiran yang bebas, diilhami oleh rasio mengenai segala sesuatu yang timbul dari pengalaman. Dan yang keempat itu menurut Immanuel Kant, bahwa filsafat itu ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu yang pertama, apakah yang dapat kita ketahui? Untuk yang kedua, apakah yang dapat kita kerjakan? Yang ketiga, sampai di manakah pengharapan kita? Dan untuk yang keempat itu, apa hakikat manusia? Selanjutnya, ciri-ciri filsafat menurut Nur A. Fadil Lubis. Yang pertama itu universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua, radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Untuk yang ketiga yaitu sistematis, artinya mengikuti pola dan metode berpikir yang tuntut dan logis meskipun spekulatif. Selanjutnya ada juga ciri-ciri filsafat menurut beberapa ahli. Yang pertama deskriptif, yaitu suatu uraian yang terperinci tentang segala sesuatu, menjelaskan mengapa sesuatu berbuat begitu. Yang kedua kritis, artinya mempertanyakan segala sesuatu, termasuk hasil filsafat.
dan tidak menerima begitu saja apa yang terlihat sepintas, yang dikatakan dan yang dilakukan masyarakat. Yang ketiga, analisis, yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh sesuatu termasuk konsep-konsep dasar yang dengannya kita memikirkan dunia dan kehidupan manusia. Untuk yang keempat, yaitu evaluatif, dikatakan juga normatif. Maksudnya, upaya sungguh-sungguh untuk menilai dan menyikapi segala persoalan yang dihadapi manusia. Penilaian itu bersifat pemastian, kebenaran, kelayakan, dan kebaikan. Yang kelima, spekulatif, yaitu upaya akal budi manusia yang bersifat perekaan, penjelajahan, dan pengandaian, dan tidak membatasi hanya pada rekaman indera dan pengamatan lahiriah. Untuk yang selanjutnya ada sifat dasar berpikir filsafat. Yang pertama, filsafat berarti berpikir secara radikal, yang artinya mencari suatu keterangan yang mendalam sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, dalam memandang keseluruhan realitas, filsafat senantiasa berupaya mencari asas yang paling hakiki dari keseluruhan realitas. Yang ketiga, filsafat berarti memburu kebenaran tentang segala sesuatu. Yang keempat, berpikir secara filsafat berarti berusaha memperoleh kejelasan. Dan untuk yang kelima, yaitu berpikir secara rasional, berarti pemikiran filsafat harus diuraikan dalam bentuk yang logis, yaitu suatu bentuk kebenaran yang mempunyai kaidah-kaidah berpikir atau logika. Yang selanjutnya ada manfaat filsafat. Dengan mempelajari filsafat, ada beberapa hal yang dapat kita ambil sebagai pelajaran. Yang pertama, filsafat telah mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri secara totalitas, sehingga dengan pemahaman tersebut dapat dicapai hakikat manusia itu sendiri dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya. Yang kedua, filsafat mengajarkan tentang hakikat alam semesta. Pada dasarnya, pemikiran filsafat ialah berusaha untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional dalam rangka memahami segala sesuatu, termasuk diri manusia itu sendiri. Dan yang ketiga itu filsafat mengajarkan tentang hakikat Tuhan. Studi tentang filsafat dapat membantu manusia untuk membangun keyakinan keagamaan yang mendalam, dan dengan daya nalar yang tajam, maka akan sampailah kepada kekuasaan yang mutlak, yaitu Tuhan. Yang terakhir ada kesimpulan, bahwa filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan. Filsafat juga merupakan ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Ciri-ciri filsafat antara lain yaitu universal atau menyeluruh, radikal atau mendasar, dan sistematis. Manfaat yang dapat kita ambil dengan mempelajari filsafat yaitu kita lebih mengenal diri sendiri secara totalitas. Filsafat mengajarkan tentang hakikat alam semesta, dan juga filsafat mengajarkan tentang hakikat Tuhan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.